Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini saya sedang ada di Diagram Coffee and Space. Penasaran akan membahas apa? Langsung saja kita sapa narasumbernya. Di sini sudah ada narasumber atas nama Akang Ishak. Betul. Sampurasun. Rampes. Iya, Akang boleh disapa dulu wargi Bandung dan mungkin perkenalan tipis-tipis lah seperti itu. Baik. Silakan. Halo wargi Bandung semuanya, perkenalkan nama saya Ishak Tirta. Ya, jadi kebetulan namanya ada di air ya. Nah, bagaimana? Namanya ada di air cocok. Iya. Gitu. Baik. Sudah? Sudah. Sebagai apa nih Kang di sini atau mungkin kegiatan sehari-harinya boleh diceritakan? Sih sehari-hari memang fokus masih di industri kopi, masih. Kemudian beberapa tempat masih di QC dibantu untuk hasil dari produksi barangnya, ya terutama masih di kopi juga sama. Dan mengkonsultani beberapa coffee shop di Bandung masih. Lumayan lah ya. Keren. Jadi ini wargi Bandung, Kang Ishak ini sering ya Kang ya menjuri kompetisi kopi khususnya itu sudah se-Indonesia atau mancanegara pernah? Mancanegara belum. Jadi License Indonesia belum. betul, apalagi ini di Bandung sudah terkenal mungkin ya Kang Ishak ini. Akang, ya. Kenapa sih tertarik ke bidang food and beverage di sini khususnya kopi nih? Boleh diceritakan. Kopi buat saya dimulai di 2014 ya. Jadi memang saya dulu tidak penggemar kopi dan nggak suka kopi, nggak suka sama sekali malah. Dulu saya memang masih di bartender kalau dulu ya, di alkohol, terus minuman yang memang bercampur dengan ya berisi minuman yang bukan kopi lah gitu. Nah jadi memang tertarik ke kopi yaitu 2014 memang jatuh cinta sama kopi ya awalnya memang karena dipaksa dulu. Dipaksa oleh sama beberapa teman-teman lah yang sudah masuk ke dunia industri kopi duluan. Kemudian disodori setiap hari, dikasih setiap hari dari mulai pakai gula sampai sekarang nggak pernah pakai gula minumnya. Nggak asam lambung. Sampai sekarang dipercaya untuk menilai beberapa event kopi yang ada di Indonesia gitu. Lokal, luar pulau sama Indonesia beberapa event. Baik. Berarti sebelumnya sempat barista juga? Sempat barista, hampir 4 tahun saya jadi barista. 4 tahun. Ya. Nah kalau sekarang kan berarti sudah namanya ini ya Judge Indonesia Coffee Master nih, ya, kemarin, betul. Itu bagaimana bisa sampai ke tahap itu dan mungkin barangkali step-stepnya bisa kasih tips juga nih barangkali untuk wargi Bandung yang ingin menjadi seperti Akang juga nih. Silakan. Oke, Indonesia Coffee Master kemarin diadakan lagi setelah pandemi kita stop. Jadi diadakan lagi di 2023. Road to-nya tuh 2024 finalnya kemungkinan ke UK atau ke London juaranya. Tahun depan. Jadi kemarin masih road to final Indonesia Coffee Master. Nah, event ini memang dilaksanakan sudah beberapa tahun dan juaranya juga dikirim keluar untuk bertanding dengan negara-negara lain gitu. Nah kebetulan di Indonesia kemarin diadanya di Bandung, di salah satu mall di Bandung dan kebetulan saya dipercaya menjadi diseleksi karena ada seleksi dulu ya, juri ada seleksinya. Ternyata ada diseleksi dan masuk ke tahapan juri untuk Indonesia Coffee Master 2023. Itu saya apply dari 2017 nggak pernah masuk ya, 17, 18 sampai pandemi sampai diadain lagi baru masuk dan ya puji Tuhan alhamdulillah masuk ke 2023 menjadi juri Indonesia Coffee Master. Alhamdulillah iya. Tadi juga saya mendapat info bahwa Judge Indonesia Coffee Master sama Judge Indonesia Coffee Event ya, itu betul. berbeda ya eventnya? Beda. Itu bagaimana? Nah kalau Indonesia Coffee Event itu memang sudah terstruktur ya dari asosiasi dari Specialty Coffee of Indonesia atau SCAI memang menyelenggarakan Indonesia Coffee Event yang sudah berlangsung setiap tahunnya dan juaranya juga dikirim ke luar juga bertanding dengan negara-negara lain. Tapi kalau di Indonesia Coffee Event itu memang juaranya itu per kategori.
Oh, Jadi per cabang bagaimana? olahraga, betul. Ah. Jadi kalau misalnya ada lomba barista ya baristanya dikirim, Oh. yang bisa latte artnya dikirim gitu. Jadi yang bisa cup tester itu nyoba kopi itu ya khusus buat cup tester, nanti buat brewers itu khusus buat brewers. Tapi kalau di Indonesia Coffee Master itu satu barista harus bisa melakukan pekerjaan semua. Semuanya ya kalau Betul, di Coffee dari Master mulai ya. cupping, bikin manual, sampai bikin espresso, bikin orderan dalam waktu 9 menit 10 orderan. Kemarin 9 terus menit. dengan ada mystery box yang kita nggak tahu dalamnya apa, ketika dibuka mereka harus bikin sesuatu. Langsung on the stage saat itu. Jadi memang susahnya Indonesia Coffee Master adalah kemarin seperti itu. Jadi nggak per cabur tapi memang keseluruhan. Dan Iya. waktunya lebih lama, satu orang bisa makan sampai 2 jam. Coffee Master Satu itu ya? orang iya di tesnya itu ya. Dinilainya sampai 2 jam. 2 jam. Betul. Baik. Kalau- Berarti kalau yang event itu per kategori ya? Ya kalau Indonesia Coffee Event itu per kategori. Per kategori. Sekarang ada 7 cabang yang dilombakan kalau Indonesia Coffee Event ya. Dari mulai ngerostingnya, cupping, ngebrewers, terus latte art, baristanya. Nah itu spirit, sekarang ada yang baru tuh, mixology, alkohol ada tuh, sekarang dilombain. Nah iya. kalau di Indonesia Coffee Master memang hanya satu bidang skill to skill baristanya aja, semua. Baik. Tapi kalau di Kota Bandung sendiri nih Kang, Ya. untuk event tersebut sering nggak sih atau memang seringnya di luar? Buat saya Bandung memang jadi barometernya kompetisi mungkin ya. Wow. Jadi kenapa Bandung dibilang sekarang saya bilang kompetitif karena memang Bandung hampir setiap minggu ada event kompetisi sekarang ya. Sekarang Ya setiap dari minggu ya? mulai happening artnya coffee ya, Bandung memang jadi trend centernya kompetisi. Jadi dunia industri kompetisinya sudah terbiasa. Iya. Ya teman-teman sudah terbiasa di Bandung mungkin seperti itu. Jadi setiap ada kompetisi pasti rame, Iya, pasti betul. penuh gitu. Iya. Iya, saya juga lihat nih Kang bahwa Akang tuh suka ada kelas atau semacam workshop ya. Iya, betul. Jadi itu bagaimana cara ikutnya? Entah itu di share infonya di sosial media atau di mana? Oke, untuk jadi kenapa saya membuka training atau workshop iya, gitu ya? training, Karena memang satu sisi secara edukasi apa yang saya dapat harus saya sampaikan ke teman-teman yang lain yang di luar sana mungkin ya. Karena bicara kelas kopi kadang orang ada yang berbayar, mungkin betul. ada yang bisa berbayar tapi mereka nggak ada waktu. Iya. Ada yang waktu tapi nggak bisa cukup untuk berbayarnya. Nah, kita ambil tengah-tengah di situ. Makanya kadang saya ngadainnya di hari weekday, kalau nggak weekend, Iya. yang dimana orang rehat, saya berbagi Ilmu, iya Ya, sharing. di hari kerja orang kerja mungkin baristanya masih libur, jadi Iya. saya mau bagi waktunya di situ. Jadi training itu memang bukti saya mungkin ya kepada teman-teman yang di luar sana bisa memberikan sedikit sharing dan ilmu untuk edukasi di perkopian gitu. Baik, Jadi, baik. Itu biasanya share-nya di mana infonya? Agar warga Bandung bisa ikut deh. kalau info sih biasanya secara pribadi juga ada medsosnya. Di Ya, Instagram mungkin? Instagram, Instagram. gitu. Tapi juga dibantu dengan beberapa tempat yang mengadakan promosi tempat Promosi eventnya. kopi. Iya betul. Misalnya kayak di beberapa tempat ada ngadain event training workshop ya mereka juga mempublikasikan termasuk juga dengan medsos pribadi gitu. Kebanyakan sih dari medsos pribadi sih orang ngelihatnya. Kebanyakan Iya ya. betul. Boleh di-spill Instagramnya barangkali? Instagramnya ada di @isaktirta. Ishak Tirta. Baik, Oke. nanti boleh ya warga Bandung kepoin Instagramnya Akang Ishak Tirta. Ya. Barangkali mau belajar kopi atau tertarik nih untuk mengikuti kelasnya Boleh, seperti boleh. itu. Baik, Akang Ya. kompetisi apa aja yang pernah Akang nilai nih? Yang pernah saya nilai Betul. adalah kompetisi yang pernah saya ikutin dan saya juara. Jadi saya langsung lari ke penilaiannya. Karena selain ngikutin, jadi saya memang pengen tahu dulu sebelum menilai kopi. Ketika saya ikut apa sih yang dinilai, gitu. Jadi makanya saya tahu kekurangan kelebihannya menjadi tim penilai sekarang adalah ketika saya menjadi peserta apa sih yang harus dinilai, gitu. Oh, baik, Gitu. baik. Jadi memang penilaiannya memang ada beberapa poin yang sudah disepakati dan itu mendunia malah ya, regulasinya sudah sedunia. Jadi kita tinggal implementasikan bahwa regulasi ini kita nilai terkalibrasi satu ya, terus kompeten kedua, terus memang sudah terdeliberasi. Jadi kata-kata maupun nilai dengan angka itu
sudah sama antara juri yang satu dengan juri yang lain. Betul. Harus terkalibrasi. Iya. Berarti kalau mulainya itu akan dari 2014. 2014 yang mulai menjuri. ngejuri 2017. Oh 2017 ya mulai menjurinya. Iya. Baik. Nah kita semua tahu ya Kang, kalau sekarang tuh Bandung tuh mungkin bisa dibilang katanya Bandung lautan kopi ya. Karena di mana-mana betul, karena di sudut mana-mana tuh sekarang udah banyak kafe, tempat ngopi itu udah banyak banget. Dan yang pastinya baristanya juga banyak dong. Betul. Nah kalau peluang nih Kang, peluang barista Indonesia di mancanegara itu bagaimana Kang? Peluang barista di mancanegara sangat masih terbuka ya. Masih terbuka? Masih terbuka. Bandung sekarang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang kerja jadi barista di luar sana dari Bandung. Wow. Ya sekarang memang kemarin teman-teman yang di Riyadh sama di Saudi Arabia itu bikin komunitas kopi Bandung di sana. Karena memang orang-orang Bandung kerja di sana. Jadi Bandung lebih cepat diterima ya untuk kerja di sana. Nggak tahu kenapa. Gitu ya. Jadi salah satu kelebihan Bandung mungkin tuh ya keterima langsung cepat di luar dengan ke skill baristanya. Terus kedua juga Bandung punya andil dan peran kemarin memang beberapa juara Indonesia mewakili Indonesia ke dunia itu dari Bandung. Dari Bandung. Di tahun ini atau kemarin? Tahun kemarin itu ada sosok Mandy ya, yang dia itu juara cup tester, juara dunia kedua. Wow. Kemarin mewakili Indonesia itu juara kedua lomba cup tester nyicip kopi itu. Jadi dari Bandung. Dari Bandung. Betul. Ya. Sebelumnya memang ada John Christopher, itu suami istri ya, suami istri. Dua-duanya? Iya, suaminya Brewers ya. Juara kelima dunia, istrinya juara kedua, cup tester tapi nyobain. Cup testernya. Betul. Jadi suami istri. Berarti itu sebelumnya mengikutinya yang event itu ya, bukan yang master? Ya, Indonesia Coffee Event. Yang event ya. Ya. Gitu. Nah, yang Coffee Master itu sudah mengirimkan juara terakhir tuh ke London, cuman kita belum memberikan prestasi di sana, tapi sudah mewakilkan dari tahun 2014. 17 ada lagi ngirimin, baru sekarang mau ngirimin lagi karena pandemi kemarin kan. Oh betul, berarti dan memang tidak setiap tahun juga ya. Kalau Coffee Master enggak setiap tahun, eventnya setiap tahun. Eventnya setiap tahun, cuman tapi kita untuk di negara kita belum bisa mengirimkan setiap tahun. Betul, kecuali yang Indonesia Coffee Event itu setiap tahun rutin. Baik. Berarti bisa dibilang kopi Indonesia juga sudah terkenal ya di mancanegara ya. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Karena dengan membawa kopi Indonesia keluar harusnya lebih aware ya, orang luar tuh bawa kopi Indonesia tuh bukan Java Coffee lagi. Jadi memang pengennya ya Indonesianya lebih terkenal. Indonesianya gitu. Ya. Betul. Selain barista, kopinya juga harus mendunia. Harus dong, harus. Iya. Kalau Akang nih ngejuriin, itu untuk penilaiannya sendiri itu bagaimana sih Kang? Jadi misalkan dari rasakah atau dari apa barangkali? Oke, kalau untuk penilaian kopi, kalau secara penilaian ada formnya sebetulnya. Ada form. Ada formnya. Ya ada formnya. Cuman kalau untuk kita di juri itu memang ada 3 harus dikalibrasi ya. Satu itu menilai kopi secara intensitasnya. Intensitas. Betul, kopi itu mempunyai intensitas bagaimana sih? Dari mulai low, medium sampai ke high-nya gimana sih? Dari suhu panas, hangat sampai dinginnya gimana sih? Nah itu kita nilai. Termasuk rasanya. Betul. Jadi kalau misalkan rasanya itu dari hangat ke dingin tidak berubah seperti itu maksudnya? Betul, bisa berubah. Berubah. Karena kan kopi sifatnya penyerap ya. Jadi dia ketika mengeluarkan saat suhu panas seperti apa, intensitasnya seperti apa. Nanti kualitinya gimana lagi, beda lagi. Belum tentu misalnya intensitasnya misalnya medium, buahnya misalnya orange misalnya. Tapi kualitinya orange ini gimana sih? Mentah atau mateng? Nah, kita harus pertimbangin rasa, intensitas dan kualitasnya. Wow. Jadi memang tiga ini memang kita harus terus nilai saat kopi panas, hangat, kedingin. Jadi memang nilainya itu sangat tipis kalau untuk kopi-kopi yang memang terkalibrasi ya. Jadi memang nilainya sangat tipis gitu. Jadi membedakannya ketika memang si penyeduh ini mengeluarkan seduhannya sesuai dengan karakter kopinya, itu yang susah sebetulnya. Itu yang dinilai kadang-kadang susah lepas kan, dia bilangnya rasanya misalnya leci atau buahnya orange, pas kita nyobain rasanya cuma lemon, coklat gitu. Nah itu yang kadang gak make sense ya gitu dari antara dia menjelaskan dengan apa yang kita rasakan si para juri.
gitu. Baik dan termasuk juri juga kan ikut mencicipi ya Kang ya. Wajib. Wajib dong ikut wajib mencicipi. Wajib. Baik. Berarti itu salah satu tips and trick juga ya untuk bisa memenangkan kompetisi dan Salah satunya iya. Salah satunya iya Iya. dan membuat kopi yang nikmat pastinya. Betul. Betul. Ya. Kalau untuk membuat kopi yang nikmatnya nih, bagaimana? Buat kopi yang nikmat, kalau kopi Tipsnya, tipsnya sebetulnya kita kayak dokter. Barista tuh kayak dokter Gimana? tipsnya. Menanyakan selera si customernya, jangan langsung membuat gitu. Kita tanya dulu, Iya. sukanya kopi yang kayak gimana? Asam, pahit, Iya. atau misalnya itu langkah awal membuat kopi yang baik untuk disajikan kepada customer sebetulnya. Langkahnya iya. sebetulnya kita kayak dokter sebetulnya barista. Iya, Harus bisa iya. komunikasi, nanya. Takutnya dia senang asam, kita bikin pahit, kecewa. Iya, betul. Dibilang betul. kopinya gak enak. Betul. Padahal kita sebagai barista at least tidak menanyakan apa yang dibutuhkan seorang customer untuk menikmati kopi gitu. Iya, berarti kalau asin, manis, pahit itu, mohon maaf, ya itu tuh selera ya. Betul. Jadi bukan kalau kopi yang enak, yang asli itu yang asem loh, yang manis loh, berarti bukan begitu ya? Selera. Selera ya. Iya, jadi kecenderungan orang ada yang kayak saya senang pahit. Ketika iya. ketemu kopi yang asam buat saya kurang nikmat aja gitu. Senangnya kurang yang nikmat. pahit, tapi ada yang senang kopinya manis misalnya. Ketika kopinya pahit pasti dibilangnya ini kurang bagus kopinya, padahal mungkin cara penyajiannya atau tidak menyampaikan atau tidak ditanya. Seleranya seperti apa? Karena selera ya, kalau berarti kopi itu selera ya. Betul. Jadi bukan berarti itu tuh diukur dari ini tuh kopi yang nikmat tuh yang rasanya tuh asam yang gitu bukan ya. Belum tentu. Belum tentu. Baik. Kalau Akang senengnya kopi yang gimana aja? Kopi kamu ya? Enggak. Kalau Kopi yang nikmat seperti Akang tuh yang kayak gimana sih gitu? Aku sih lebih seneng menikmati kopi yang memang lebih cenderung ke kopi-kopi yang lebih kuat rasanya, strong. Karena buat saya itu yang baru nikmat, buat saya itu kopinya yang strong. Jadi yang lebih kuat, yang lebih pahit dari rasanya, terus kemudian rasa-rasanya yang memang nggak terlalu fruity ya, nggak terlalu buah-buahan. Buat saya lebih menikmati aja gitu. Karena ada orang yang suka kayak perempuan tuh, sekarang udah mulai masuk ke kopi, senengnya yang kopi-kopi yang fruity gitu, rasa buah. Jadi dia kayak nemu sesuatu buah-buahan di kopi, padahal memang buah itu nggak ada di situ kopi, cuman dia ngerasain seperti buah apa gitu. Nah, itu sudah masuk tuh sekarang tuh. Iya. Gitu. Ada yang rasa stroberi Nah, itu iya kan? saya juga Sugestinya pusing berarti itu kan gimana? masuk ya, rasa strawberry, rasa strawberry, peach, iya, betul. walaupun nggak tahu buahnya kayak gimana, rasanya peach aja gitu. Berarti itu bukan buahnya yang langsung di mix atau bagaimana? Bukan. Jadi kalau di kopi itu ada lagi bagian prosesor, itu memang mengolah kopi pasca panen, setelah panen. Nah itu sekarang sudah banyak teknik dan rasa yang bisa diolah dari kopi. Iya. Ya kalau dulu hanya natural, honey, kalau sekarang udah macam-macam nih, udah ada carbonic maceration lah, udah lactate lah dicampur esen buah-buahan lah, ada infuse sekarang ya. Iya, jadi kopinya direndam dengan air bekas rendaman misalnya dari bunga mawar. Sekarang udah masuk kopi infuse. Infuse ya, Iya. itu aku belum coba Nah, sih. udah banyak ya kopi ya, tekniknya ya. Termasuk buah-buahan juga sebenarnya saya belum coba, cuman ya memang sudah mulai ramai ya Iya, untuk yang betul. buah-buahan sendiri seperti itu. Kalau jenis-jenis kopi nih yang Akang Ishak coba itu udah berapa banyak sih Kang? Jenis-jenisnya sendiri. Kalau jenis kopi sebetulnya yang di Indonesia lazim ada beberapa, kayak ada Arabica, ada Robusta gitu ya. Terus kemudian ada Tipika gitu. Kalau Geisha kebanyakan kan dari luar sama Panama kan. Excelsa juga dari luar, tapi kalau di Indonesia kebanyakan ada Arabica sama Robusta. Itu Arabica yang sering sama sih. yang seringnya. Betul. Yang sering. Tapi mungkin beberapa jenis kopi juga udah banyak dicoba ya sama Kang Ishak sendiri ya. Hampir mungkin sebagian hampir dicoba. Karena saat menjuri kita menikmati kopi yang nggak tahu dibawa peserta dari mana, akhirnya kita tahu kopinya seperti apa. Betul, bahkan mungkin dari berbagai daerah juga ya mencobanya. Betul. Yang nggak tahu daerahnya dari mana, daerah mana gitu. Kayak misalnya di Majalengka ada sama Sadarehe. Nah, itu bukan kayak main-main namanya Sadarehe ya. Padahal memang daerahnya namanya Sadarehe. Itu Sadarehe Iya. ya. Jadi kayak memang kayak bercandaan ya nama kopi. Tapi ternyata ada memang gitu ada ya. daerahnya Sadarehe. Kemudian dia sajikan kepada kita rasanya bagus ya. Oh, udah Sadarehe. Jadi tahu ya Sadarehe di Majalengka gitu. Jadi macam-macam kopi ternyata ya tahu ketika saat kompetisi dibawa oleh si peserta sebetulnya. Jadi kopinya aneh gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya.
asik aja sebenarnya. Nemu yang baru lagi gitu ya? Pasti. Wow, oke. Coba Kang, sebutin 3 jenis kopi deh yang terenak menurut Akang. Waduh, Ya. ini subjek. 3 jenis kopi deh gitu. Kalau Dari seluruh Indonesia ya? Indonesia paling kalau karena cuma ada 2 ya, Arabica Robusta itu yang paling sering sih paling. Robusta. Iya. Oke. Kalau aku memang Robusta ya. Robusta karena aku memang aku di sekolahkan mungkin ya, di sekolahkan memang di jurusannya jurusan Robusta gitu ngerti. Oh, Kita ada jurusan iya, Arabica khusus buat boleh. Arabica Iya. gitu. Nah, aku memang kualitinya memang ada di Robusta. Jadi aku sangat seneng banget kopi-kopi Robusta sebetulnya. Robusta. Dengan berbagai jenis pengolahan pasca panennya, tapi jenisnya tetap Robusta. Tuh kalau Arabica cukup suka aja sih. Cukup suka aja. Iya, nggak terlalu greget gitu. Kalau Robusta buat aku cari pasti kemanapun. Terbaik deh Terbaik, ya gitu. iya. Terakhir mungkin ya kopi luar lah, teman-teman juga sering nikmatin bahwa memang beberapa kopi geisha lah gitu, jenisnya geisha. Geisha? Iya. Oh namanya, berarti itu 3 jenis terbaik ya menurut Kang Ishak. Aku sih seneng gitu. Senang itu, Iya. boleh. Berarti untuk perihal pertanian kopinya juga Akang mengerti juga ya di sana? Kalau untuk seperti Penanaman ya? Iya, maksudnya penanaman ya. Sekarang memang saya coba karena semua di hilir, saya tuh mundur. Kalau orang tuh dari hulu ke hilir ya. Kalau saya dari hilir karena operasional, barista, masuk ke dunia roster, penyangraian. Ketika jadi roster butuh bahan baku. Betul. Akhirnya saya mencoba 2 tahun ini ada di hulu, di kebun kopi. Di kebun kopi. Jadi petani kopi nyobain seperti apa sih gitu. Nah sekarang sudah mulai tahu tuh kayak apa sih sebab akibatnya. Kalau misalnya dipakai pupuk ini gini akibatnya. Jadi lebih tahu aja di dunia pertanian tuh kopi seperti ya. apa sih gitu. Main-main di kebun lah gitu, lebih senang di alam. Baik, berarti mungkin lagi belajar juga ya Kang ya untuk terus belajar terus. menanam kopi ya. Terus. Seperti itu, betul. Seperti tadi juga saya tertarik nih Kang, berarti Akang ada sekolah-sekolahnya juga nih. Kopi ya ada sekolahnya. Betul. Boleh diceritakan Kang dari mulai sekolah-sekolahnya nih, barangkali yang lain juga yang ingin menambahkan skill di bidang barista. Nah mungkin boleh di-share ilmunya. Wah, promo marketing nih. Iya. Sekolah kopi. Enggak, Iya, jadi iya. memang Nah itu sekolah kopi sekarang di saat ini ya memang terbuka sekali ya. Iya. Memang kalau di Bandung yang saya pernah masuk dan saya memang bergelut di dunia kopi, saya memang ada di 5758 Coffee Lab Bandung. Di tempatnya ada di Geger Kalong. Di Geger Kalong. Iya. Jadi ada di Pondok Hijau. Jadi namanya 5758 Coffee Labs. Karena memang tempat itu di Bandung memang sekolah khusus kopi ya. Jadi memang benar-benar itu sudah jadi venue-nya kelas quality kopi Q. Jadi venue-nya Q sudah tersertifikasi, sudah diakui gitu. Iya. Jadi kalau di Indonesia ada beberapa tempat, kalau di Bandung ada 5758 sama Dewaji Coffee Lab di Jalan Rumah Sakit. Nah, gitu. Berarti berapa kali untuk sekolahnya sendiri? Untuk sekolah sih tergantung kita mau ngambil apa. Kalau saya memang dari awalnya pengen barista gitu. Nah, jadi kalau kelas kopi itu memang ada bagian-bagiannya, nggak semua diambil. Nggak semuanya ilmunya diambil juga ya? Betul. Oh jadi memang ada apa aja kategorinya? Kalau dari belajar awal sih bagusnya ikut dulu kelas sensori. Sensori? Jadi, iya sensori kopi itu apa sih yang ada di kopi, apa sih rasa apa sih yang muncul gitu, tingkatannya seperti apa sih, intensitasnya itu kelas sensori. Nanti masuk kelas olfactory, itu tingkat penciuman, beda lagi kelasnya. Nggak bisa digabung. Jadi sensori baru ke olfactory, dia cium. Wangi-wangian kopi itu ada apa aja sih? Kayak wangi kacang, wangi buah-buahan tuh tadi itu, terus wangi obat-obatan. Berpengaruh nggak sih di kopi? Nah itu ada kelasnya. Ada kelasnya. Nah iya kalau untuk masuk ke industri memang ke sensori, ke olfactory. Baru nanti kelas cupping. Jadi dia nyobain kopi dengan rasa intensitas yang mereka sudah dapat sebelumnya itu coba dinilai, masuk penilaian. Masuk kelas barista tuh, tahapannya gitu tuh. Iya. Baru bikin kayak hospitality jadi barista apa sih gitu, bikin espresso, bikin cappuccino, bikin latte gitu di kelas barista. Beda lagi tuh kelasnya basic tuh. Dulu tuh, betul, basic dulu. Beda, baru basic, semua basic. Nanti naik ke intermediate, semua intermediate. Oh iya. Jadi ada cupping intermediate, ada barista intermediate, nanti ada lagi pro-nya beda lagi. Jadi memang tahapannya ada basic, intermediate sama profesional.
terakhir baru grader. Itu untuk memang yang paling tinggi. Akang sampai situ. Mau sekarang. Harus tahun ini harus kejar. Betul, betul. Nyiapin dulu dana. Step by step lah ya. Baik, itu berapa lama Kang untuk sekolahnya sendiri? Aku berarti sekolah dimasukkan itu ketika masuk Kopi 2014 berarti 2015 16. 2000 setahun untuk 15 sekolahnya. 16 enggak terus. Aku setahun itu ada yang ngambil 2 kelas, satu tahun itu ada yang ngambil 1 kelas. Jadi memang setahun itu aku nggak bisa ambil banyak karena memang waktu dan memang dana ya harus disiapin. Nggak bisa dibohongi bahwa memang harus ada finansial yang disiapkan dan waktu ya karena gitu. Jadi 1 tahun ada yang ngambil 2 kelas, 1 kelas. Dan tahun ini pengen puncaknya 2024 nanti pengen diambil kelas grader. Yang paling tinggi lah kalau di profesor ya? Lah mungkin ya kalau di perguruan tinggi profesor lah S3-nya. Iya. Berarti itu sertifikat ya Kang ya kalau udah certified lisensinya tuh sedunia. Jadi bisa dicek. Kalau ngebohong ketahuan tuh. Bukan se-Indonesia aja ya, tapi sedunia. Udah ada namanya biasa. CQI. Jadi udah ada institutnya kontrol udah ada institutnya. Iya. Udah ada khusus bagian itu memang kita tercatat di situ. Kalau ngebohong ada registrasinya ketahuan tuh. Ngaku-ngaku ketahuan. Iya, ketahuan. Ketahuan nanti. Pasti. Siap. Gitu. Akang terakhir nih, kesan pesan menjadi juri kompetisi kopi. Silakan. Oke, buat teman-teman pesan-pesannya buat teman-teman yang di luar sana yang masih ada di industri ini tetap harus belajar ya untuk bagaimana caranya mengembangkan industri ini lewat teman-teman yang bisa memberikan sumbangsi dalam bentuk penilaian seperti juri karena memang dibutuhkan juri-juri yang regenerasi ya, dibutuhkan juri-juri yang regenerasi yang muda yang memang masih excited ya. Kita harus generasi terus dalam segi penilaian kopi agar kopi ini lebih baik dan lebih bagus nanti ke depannya gitu. Mau secara kopinya maupun skill penilaian secara baristanya biar kita bisa bersaing di luar sana. Itu mungkin pesannya teman-teman. Di mancanegara ya bahwa Indonesia khususnya kota Bandung nih jangan tertinggal sama yang lainnya ya agar terus bisa mengharumkan nama bangsa juga. Harus. Baik. Tahun ini juga lagi kompetisi nih teman-teman ngewakilin Indonesia itu ada latte art ya. Dan barista lagi ngewakilin sekarang di dunia. Di dunia. Ya, betul. Bulan depan pertandingannya bulan ini pertandingannya di akhir bulan nih. Pertandingannya ngewakilin Indonesia untuk latte art gambar kopi. Latte art ya. Ada Mas Puji sukses nanti di sana. Berarti cuma latte art saja ya? Khusus latte art tidak membuat yang dari awalnya ya? Enggak. Oke. Itu di mana? Di negara mana yang saat ini? Nah, itu saya belum ada info ya. Baik. Oh iya Kang, berarti untuk kembali lagi yang tadi saya tanyakan untuk kelas Akang sendiri itu ada infonya di Instagram Akang. Betul. Jadi kalau pengen ikut kelas ya tinggal pantengin saja. Betul. Karena itu tidak misalkan setiap hari Senin, setiap bulan ini tidak tentu ya. Betul. Tidak tentu. Baik. Bulan ini ada di akhir bulan nanti. Di akhir bulan ini ada ya? Betul, ada nanti. Baik. Dipantengin aja terus Instagramnya. Oke, iya. Akang cukup di sini aja ya ngobrol-ngobrol kita. Mungkin nanti kita di belakang kamera ngobrol lagi ya. Sama-sama. Baik. Atur dulu Kang waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Ya wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Saya Cita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.